Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayati Nufus dengan NPM 18 13 13 10 09 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil turun lapang saya, yaitu mengenai valuasi ekonomi dengan pendekatan travel cost method atau TCM di Sungai Beronjong, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pekalongan. Yang pertama yaitu gambaran umum. Gedong Tataan adalah sebuah kecamatan yang juga merupakan pusat pemerintahan atau ibu kota dari Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Kecamatan Gedong Tataan memiliki batas-batas wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Peniling, Kota Bandar Lampung, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Padang Cermin dan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, sebelah barat yaitu berbatasan dengan Kecamatan Wailima dan Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Kuningan. Yang kedua yaitu Sungai Beronjong. Sungai Beronjong ini terletak di Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Sungai Beronjong tidak begitu jauh dengan pusat pemerintahan, jaraknya yang dekat dengan pusat kota serta terjangkau dan ditopang dengan suasana asri dari sungai dengan dihiasi latar pegunungan dan perkebunan karet milik PT PN 7. Sungai Beronjong ini dikelola oleh kelompok sadar wisata atau Pokdarwis, dan taman wisata ini dibuka sebagai objek wisata alam yaitu pertama kali pada tahun 2018 dan dikukuhkan atau mendapat MOU dari PT PN 7 yaitu pada tahun 2020. Daya tarik wisata Sungai Beronjong ini berupa sungai mengalir yang dangkal sehingga anak-anak dapat bebas berenang di Sungai Beronjong karena tidak khawatir tenggelam. Fasilitas dan infrastrukturnya seperti pondokan, lalu ada permainan ATV dan spot foto. Lalu ada sewa ban dan fasilitas penunjang yang memadai seperti musola, WC, dan tempat makan. Lalu karakteristik responden. Karakteristik responden yang saya wawancara di wisata alam Sungai Beronjong ini berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, serta pendapatan. Sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini sebanyak 30 orang. Yang pertama yaitu usia. Penggolongan umur atau usia ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama 16 sampai 31 tahun, yang kedua 32 sampai 46 tahun, dan yang ketiga 47 sampai 61 tahun. Berdasarkan hasil penelitian, usia responden wisata alam Sungai Beronjong ini yaitu berumur 16 sampai 32 tahun sebesar 65%. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Pengunjung wisata alam Sungai Beronjong ini paling banyak didominasi oleh pengunjung dengan jenis kelamin laki-laki dengan jumlah responden sebanyak 16 orang dan presentasi sebesar 53%, dan sisanya merupakan pengunjung perempuan. Yang ketiga yaitu pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan terendah responden adalah sekolah menengah pertama atau SMP, dan tingkat pendidikan tertinggi adalah perguruan tinggi dengan strata 1 sebesar 53%. Yang keempat yaitu pekerjaan. Jenis pekerjaan responden wisata alam Sungai Beronjong ini sangat bervariasi, dengan presentasi terbesar yaitu wira swasta dan pegawai swasta dengan jumlah responden masing-masing sebanyak 6 orang dengan presentasi masing-masing sebesar 20%. Untuk yang terakhir yaitu pengunjung wisata alam Sungai Beronjong didominasi oleh pengunjung dengan rentang pendapatan lebih dari 3 juta dengan jumlah responden sebanyak 13 orang dengan presentase sebesar 43%. Setelah mendapatkan data dari turun lapang, selanjutnya data tersebut saya olah menggunakan aplikasi SPSS. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi kunjungan wisata alam Sungai Beronjong yaitu didapat hasil
Y sama dengan B0 plus B1X1 plus B2X2 plus B3X3 plus B4X4 plus B5X5 plus E. Dan hasilnya yaitu Y sama dengan 6,173 dikurang 3,701-7 plus 0,0001 X2 plus 0,208 X3 dikurang 0,167 X4 plus 0,264 X5 plus error. Dengan keterangan variabelnya yaitu frekuensi kunjungan, dan variabel X meliputi pendapatan yaitu X1, X2 yaitu biaya perjalanan, X3 yaitu jarak tempuh, X4 yaitu waktu tempuh, dan X5 yaitu umur. Dilihat dari hasil regresi, variabel bebas yang berpengaruh nyata terhadap jumlah kunjungan wisata alam Sungai Bronjong yaitu variabel biaya perjalanan atau X2 sebesar 0,0001. Variabel biaya perjalanan atau X2 ini memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,0001 dengan nilai signifikansi 0,082. Hal tersebut berarti variabel biaya perjalanan berpengaruh nyata terhadap jumlah kunjungan wisata alam Sungai Bronjong dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Jika variabel biaya perjalanan naik Rp1, maka akan mengurangi jumlah kunjungan wisata alam Sungai Bronjong sebesar 0,0001 satuan. Ini untuk hasil surplus konsumen dan nilai ekonomi. Berdasarkan perhitungan nilai ekonomi objek wisata Sungai Bronjong, maka didapat bahwa rata-rata surplus konsumen wisatawan wisata alam Sungai Bronjong ini per individu per kunjungan adalah sebesar Rp15.000, sehingga nilai ekonomi wisata alam Sungai Bronjong rata-rata sebesar Rp134.025.000 per tahun apabila terdapat rata-rata kunjungan per tahun sebanyak 8.935 kali. Untuk kesimpulan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan wisata alam Sungai Bronjong adalah pendapatan, biaya perjalanan, jarak tempuh, waktu tempuh, dan usia responden. Sedangkan faktor-faktor yang berpengaruh nyata terhadap jumlah kunjungan wisata alam Sungai Bronjong adalah biaya perjalanan dengan taraf kepercayaan sebesar 90%. Yang kedua yaitu nilai rata-rata surplus konsumen wisata alam Sungai Bronjong sebesar Rp15.000. Lalu nilai ekonomi wisata alam Sungai Bronjong rata-rata sebesar Rp134.025.000 per tahun apabila terdapat rata-rata kunjungan per tahun sebanyak 8.935 kali. Dan ini proses wawancara dengan responden, lalu terdapat gambar struktur kepengurusan Pok Darwis, lalu spot foto Sungai Bronjong. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.